Sobat Ani, sempat diduga kabur-kaburan, Vicky Prasetyo dilaporkan lagi. Waduh, dilaporkan lagi sama Vivi Paris terkait penipuan dan penggelapan. Vivi yang mengaku diajak Vicky untuk berbisnis karaoke bareng yang ada di Cikarang ini ternyata tidak berjalan baik dan membuatnya meminta dana 100 juta yang sudah ia masukkan itu dikembalikan. Nah, 2 tahun lalu sebenarnya masalah ini sudah pernah dilaporkan, tapi Vicky Prasetyo bersama dengan adiknya yaitu Gabriel tidak memenuhi panggilan. Nah, hal ini pun membuat geram Vivi Paris nih. Kronologi awal tuh sebenarnya si Vicky Prasetyo ini tuh ngajak bisnis lah, kerja sama. Itu bisnis karaoke yang ada di Cikarang. Gitu. Nah, saat itu aku baru keluar modal 100 juta. Nah, itu sebenarnya modal tuh masih bengkak lagi ya, namanya karaoke nggak mungkin segitu dong, masih bengkak nih. Cuma aku tuh udah nggak trust nih, udah nggak feeling deh nih, minta dikembaliin. Dan aku sounding ke Vicky, Vick, uangku kembaliin aja dong. Lalu diatur pertemuan ya kan, dibuatlah surat kesepakatan bersama. Itu pun udah selang berapa tahun yang lalu, berapa tahun, 2 tahun lah dari kejadian itu tuh gitu. Karena aku nunggu itikat baiknya Vicky kan. Lalu dibuatlah surat kesepakatan bersama pengembalian dana isinya gitu. Jadi Vicky Prasetyo tuh sanggup mengembalikan dana sejumlah 100 juta, mengembalikan modal itu. Lalu dari yang ditandatangani jarak 6 bulan sanggupnya, nggak mendadak, nggak besok atau apa, 6 bulan. Jatuh temponya kan 6 bulan, itu nggak diselesaikan juga sama Vicky Prasetyo, nggak gitu. Jadi dari situ aku itu berusaha untuk menemui di lokasi syuting, di rumah nggak ada, rumahnya udah pindah. Karena aku megang KTP dan NPWP Vicky kan aku pegang. Aku cari sesuai alamat yang di NPWP dan KTP udah pindah. Aku cari informasi dapat, cuma nggak ada orang. Akhirnya aku dapat info dia ada syuting di Jakarta Selatan begitu. Jadi aku temuin di sana. Tapi Vicky juga langsung masuk mobil nih. Tahu aku ada di sana, kan pasti dapat dari kru nih. Vick, lu dicari si Vivi tuh gitu kan. Vicky pasti udah tahu tujuanku tuh apa. Kalau dia orang yang netral dan bersih lah gitu ya, temuin lah, apa sih susahnya? Temuin by WA, Vi, gue ada di dalam nih, temuin gue di sini, gue nggak mau ada media. Bisa kalau diniatkan, cuman memang nggak niatnya kabur gitu kan. Jadi memang kenapa aku bilang kabur? Tahu aku langsung masuk ke mobil, langsung pergi. Cuma saya hadang. Waktu itu aku hadang nih. Sempat juga viral juga dulu ya penghadangan itu. Jadi setelah itu aku bikin LP, karena ini orang nggak ada itikat baik. Akulah bikin LP akhirnya. Nah, bikin LP sudah dari 2021. LP itu sampai saat ini gitu. Jadi udah 2 tahun aku menunggu. Herannya Vicky Prasetyo dan adiknya juga sudah dipanggil sejumlah, per orang 3 kali panggilan. Entah itu suratnya sampai atau enggak ya. Feelingku sampai. Kenapa? Kalau surat dari kepolisian dikirim ke seseorang itu harusnya balik kembali lagi kalau nggak sampai. Tapi ini kayaknya diterima gitu. Cuma memang Vicky ini tidak ada itikat baik untuk datang. Dengan dalil banyak dah. Yang kampanye, yang caleg, yang apalah segala macam gitu. Jadi di sini sebenarnya aku pengen tuh kepastian hukum aja sih. Kepastian hukum yang yang setimpal gitu loh atas apa yang Vicky perbuat dengan aku. Diduga penggantian penyidik lama dengan yang baru sehingga harus dimintai keterangan ulang cukup disayangkan pihak Vivi Paris karena diduga menjadi salah satu penyebab lambannya laporan Vivi Paris, gengs. Serta Vicky yang tidak bisa memenuhi panggilan pun membuat Darius Situmorang selaku kuasa hukum Vivi menghimbau agar kasus ini bisa dikonfrontir antara Vicky Prasetyo, Gabriel, dan kliennya. Saya sangat menyayangkan kenapa ya dengan adanya pergantian dari penyidikan lama dan ke penyidik baru tidak disampaikan ke klien kami, ya kan, Ibu Rohena sendiri. Nah, ini kami sangat menyayangkan terkait penyidik yang lama tidak menyampaikan ke penyidik yang baru, sehingga penyidik yang baru juga ya kan kembali menanyakan ke klien kami, Ibu Rohena, untuk diminta lagi keterangannya, ya, guna memperlengkapi terkait BAP-nya yang waktu pernah disampaikan sebelumnya ke penyidik yang lama. Nah, ujungnya waktu kita coba datang ke Polda Metro Jaya, mereka akan menyurati adik dari Vicky yang bernama Gabriel, juga saudara Vicky ya pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu
ini kita juga coba menanyakan lagi apakah benar atau tidaknya itu surat itu sudah disampaikan. Nah, namun sampai saat ini juga kita belum tahu nih kedatangan mereka, ya kan, apakah mereka datang apa enggak. Nah, cuma saya pertanyakan juga, ternyata mereka sempat memberi kabar bahwa mereka tidak bisa datang, si adiknya Vicky Prasetyo Gabriel. Nah, tapi kan kita pertanyakan di sini kan masalahnya kan urusan si Vicky sama si Ibu Rohena terkait masalah adanya bisnis ya, bisnis karaoke ya. Nah, karaoke ya kan, ternyata ibu ini sudah memberikan uang kepada adiknya Vicky ya, nah, si Gabriel ya, untuk kita di usaha tadi ya, dimana si Vicky juga sudah mengetahui bahwa uang itu sudah diterima ya sama si adiknya Gabriel itu. Nah, coba sampai saat ini juga yang saya sangat sayangkan, kenapa dari pihak penyidik Polda Metro Jaya ya, khususnya di unit 2 Subdit Renakta Diskrim Polda Metro Jaya, itu sama sekali tidak pernah ibaratnya datang ke sana atau meminta keterangan langsung untuk dibawa gitu loh ke Polda Metro Jaya untuk dapat dimintakan keterangan terkait masalah ini. Nah, ini nggak ada sama sekali. Nah, yang ada hanya menyurati dan menyampaikan secara lisan bahwa dia nggak bisa datang. Nah, apakah sehebatnya itu ya kan orang tersebut ya kan segampangnya atau semudahnya tidak mematuhi apa yang disampaikan atau yang dikirimkan melalui undangan klarifikasi terhadap klien kami Bu Rohena melalui Polda Metro Jaya ya di penyidiknya. Nah, ini kami saya sangatkan sampai hari ini belum ada progresnya ke sananya. Makanya kami menghimbau ya kan kepada penyidik Polda Metro Jaya khususnya di unit 2 Subdit Renakta ya, minta secepatnya kasus ini untuk disampaikan ke Vicky Prasetyo. Bila perlu kalau bisa ya dikonversi juga enak kan gitu. Biar satu sama lain bisa untuk apa ya, memberikan penjelasan apa sih ya perkaranya, bagaimana sih. Vivi yang mengaku tidak adanya respon dari pihak Vicky membuat Darius Sitomorang melalui media meminta agar Vicky bisa mendatangi kantornya untuk membicarakan perihal ini agar Vivi Paris bisa mendapatkan kepastian hukum karena Vivi sudah menutup pintu damai dan proses tetap berjalan aja katanya. Setelah pelaporan aku nggak pernah komunikasi aku pribadi karena memang aku memutus akses apapun, aku sudah serahkan ke proses hukum, jadi aku nggak mau lagi komunikasi apapun, nanti jadi sumir nanti gitu. Kecuali kalau pihak sana yang ngubungin duluan ya kita welcome, tapi kalau aku yang ngubungin duluan nggak mungkin. Kami minta nanti ya segera kalau memang bisa ya disampaikan, langsung aja datang ke kantor kami ini, ke Togar Sitomorang Law Firm yang tadi kita coba sampaikan ya, di Jalan Pejaten Raya nomor 78 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Biar apa? Biar mendapatkan kepastian kalau memang benar kan gitu, entah itu dia melalui dirinya sendiri atau melalui kuasanya. Nah, itu kan lebih enak lagi ya, supaya bisa untuk berkomunikasi terkait masalah penyelesaian masalah yang memang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Nah, kalaupun memang nanti ada permintaan dari pihak sana untuk RJ ya, extraordinary justice, kita menutup kemungkinan tidak ada, karena kita ingin proses ini sampai lanjut ke persidangan. Intinya itu, karena ini proses sudah terlalu lama dari tahun 2022, makanya kita minta di sini ya kepastian hukum dari klien kami ini biar ditegakkan ya, biar ada keadilan bagi klien kami ya terkait masalah hukum ini. Itu aja sih intinya. Kalau mau damai itu sebelum dilaporkan, tapi setelah dilaporkan ya nggak mungkin, proses hukum tetap berjalan, atau uang juga nggak seberapa. Intinya dia ya tadi kembali lagi ya menggampangi masalah hukum yang ada di Indonesia ya. Ini kita sangat sayangkan, karena kenapa di Indonesia itu nggak ada yang kebal hukum, semua sama di mata hukum. Itu intinya. Oke, harapan dan pesan. Fik, pokoknya pesanku ya, datanglah udah, kan panggilan polisi udah ada, ya kan? Datang udah, jangan cuek bebek gitu loh, jangan cuek nggak peduli seolah-olah kayak sok suci dan seolah-olah kayak orang terzolimi gitu loh. Padahal lu sendiri yang zolimin orang gitu loh. Tolonglah tegas, gentleman, jadi laki-laki gitu loh. Udah ada panggilan polisi, hadir, datang gitu loh. Udah, aku mah nggak mau bertele-tele, datang, bayar, udah itu aja. Nah tuh Besti, Sobat Ani, untuk Vicky ya, katanya datang, bayar, jangan cuek bebek. Oke Besti, semoga kasusnya cepat selesai ya. Dan untuk kalian Besti, menurut kalian mangkirnya Vicky dan adiknya terkait laporan Vicky, apakah kira-kira di laporan kali ini Vicky akan hadir menemui Vivi? Isi jawaban kalian di kolom komen.
like, subscribe biar dapetin video berita kece lainnya di Kata Ani. See you on next video.